Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Iba Ayusanika di Malang, jurusan Bimbingan dan Konseling Angkatan 2013 offering A, akan menjelaskan mengenai cara perumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perumusan masalah. Pengertian perumusan masalah adalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan juga pembatasan masalah. Rumusan masalah adalah pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan diteliti memang benar-benar harus dipecahkan dan juga terjawab. Rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah adalah suatu rumusan yang menyatakan tentang pertanyaan-pertanyaan dari masalah-masalah yang telah dipilih atau dibatasi dan perlu dijawab dalam sebuah penelitian. Tujuan dari perumusan masalah adalah yang pertama, mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademis seseorang. Yang kedua, memusatkan perhatian serta keingintahuan seseorang dalam hal-hal yang baru. Yang ketiga, meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya atau dasar untuk penelitian selanjutnya. Yang keempat, memenuhi keinginan sosial. Dan yang terakhir, menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri perumusan masalah yang baik. Yang pertama, perumusan masalah harus mempunyai nilai penelitian. Maksudnya adalah dikatakan mempunyai nilai penelitian apabila masalah yang akan diteliti pada akhir penelitian dapat memberikan manfaat dalam sebuah bidang ilmu tertentu dan dapat digunakan untuk keperluan yang lain. Selanjutnya, perumusan masalah harus mempunyai keaslian. Yang dimaksud adalah masalah yang diteliti belum pernah diteliti oleh orang lain. Masalah juga harus mempunyai nilai ilmiah atau aplikasi ilmiah, sehingga penelitian akan semakin berkualitas. Yang selanjutnya, masalah harus menyatakan suatu hubungan. Maksudnya adalah masalah yang menyatakan sebuah hubungan antara variabel-variabel tertentu yang saling berkaitan. Hal penelitian yang harus dilakukan itu agar lebih bermakna. Biasanya, variabel-variabel dalam penelitian itu mewakili unsur-unsur yang ada dalam penelitian yang dilambangkan oleh huruf X, Y, dan juga Z. Yang selanjutnya, masalah harus merupakan hal yang penting. Dimaksudkan adalah masalah yang diteliti harus merupakan hal yang penting dan bukan masalah yang sepele untuk diteliti. Karena diharapkan hasil dari sebuah penelitian adalah sebuah fakta dan kesimpulan yang dapat bermanfaat di sebuah bidang tertentu dan dapat diterbitkan di jurnal ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, tetapi hasil penelitian juga dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian berikutnya. Masalah harus dapat diuji. Artinya, seorang peneliti harus pandai dalam memilih sebuah masalah yang akan diteliti. Masalah yang akan diteliti hendaknya adalah masalah yang dapat diuji. Sebaiknya, masalah yang dipilih adalah masalah yang dapat memberikan implikasi untuk dilakukan uji empirisnya. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat dilihat secara jelas hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya, dan masalah yang sedang diteliti tentu saja harus dapat diukur. Yang selanjutnya, masalah harus dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Masalah yang menarik adalah masalah yang dapat menimbulkan pertanyaan, tetapi peneliti juga harus dapat mengembangkan
masalah yang sedang diteliti dengan jelas sehingga tidak membingungkan orang yang membacanya dan dapat dilakukan uji untuk menyatakan jawaban dan kebenarannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari rumusan masalah. Jenis-jenis dari rumusan masalah yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif ini adalah rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel yang lain. Dengan ini, penelitian semacam ini selanjutnya dinamakan sebagai penelitian deskriptif. Contohnya, bagaimanakah sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum? Terus contoh selanjutnya, seberapa tinggi tingkat kepuasan konsumen dan apresiasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah di bidang kesehatan. Selanjutnya, rumusan masalah komparatif, yaitu suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda pula. Contoh rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adakah perbedaan antara produktivitas kerja antara pegawai negeri dengan pegawai swasta? Di sini adalah variabelnya 1, tetapi sampelnya 2. Variabelnya itu adalah produktivitas kerja dan sampelnya adalah pegawai negeri dan juga pegawai swasta. Yang kedua, adakah perbedaan kemampuan dan disiplin kerja antara pegawai swasta nasional dan perusahaan asing? Itu adalah contoh dari dua variabel pada dua sampel. Berikutnya adalah rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu pertanyaan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan tersebut bisa hubungan simetris, hubungan kausal, dan juga hubungan timbal balik. Yang pertama, hubungan simetris. Hubungan simetris adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Jadi bukan hubungan kausal ataupun interaktif. Contohnya, adakah hubungan antara banyaknya semut di pohon dan kemanisan buah? Berikutnya, hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, dan hal ini ada variabel independen dan variabel dependennya. Variabel independen akan mempengaruhi adanya variabel dependen. Contohnya, adakah pengaruh sistem penggajian terhadap prestasi kerja? Kemudian, seberapa besar pengaruh tata ruang kantor terhadap efisiensi kerja karyawan? Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan timbal balik atau interaktif. Hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan juga mana variabel dependennya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari tujuan penelitian. Pengertian dari tujuan penelitian adalah pengungkapan sasaran yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan juga rumusan masalah. Perbedaannya terletak pada cara merumuskannya. Masalah penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya, sedangkan tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Tujuan pokok dari suatu penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Tujuan dapat beranak cabang yang mendorong penelitian pada lebih lanjut. Tidak satu orang pun mampu mengajukan semua pertanyaan, dan demikian pula tidak seorang pun sanggup menemukannya semua jawaban, bahkan hanya untuk satu pertanyaan saja.
maka kita perlu membatasi upaya kita dengan cara membatasi tujuan penelitian. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam tujuan penelitian. Macam-macam tujuan penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama, eksplorasi. Penelitian eksplorasi berkaitan dengan upaya untuk menentukan apakah suatu fenomena itu ada atau tidak. Yang kedua, deskripsi. Penelitian deskriptif ini berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Yang ketiga adalah prediksi. Penelitian prediksi ini berupaya mengidentifikasi hubungan atau keterkaitan yang memungkinkan kita berspekulasi atau menghitung tentang sesuatu hal atau yang biasa dinyatakan sebagai X dengan mengetahui berdasarkan hal yang lain atau biasa dikatakan sebagai Y. Misalnya, menerima mahasiswa baru kita gunakan skor minimal tertentu, yang artinya dengan skor tersebut mahasiswa mempunyai kemungkinan besar untuk berhasil dalam studinya. Ini adalah prediksi hubungan antara skor ujian masuk dengan tingkat keberhasilan. Berikutnya adalah penelitian aksi. Penelitian aksi atau tindakan dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan penetapan persyaratan untuk menemukan solusi dengan bertindak sesuatu. Penelitian ini umumnya dilakukan dengan cara bereksperimen, tindakan, dan mengamati hasilnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.